Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di malam ini, malam Kamis, kita lanjutkan kajian rutin kita dalam pembacaan kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karya dari para al-hafidz Al-Imam Muhammad ibn Isa ibn Surah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di bab yang kelima, yaitu bab tentang ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qala babu ma jaa fi syaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang uban daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Abu Dawud. Abu Dawud adalah Abu Dawud Sulaiman ibn Tayalisi, ya, Ibnu Jarud. Beliau punya kitab namanya Muntaqa Ibnu Jarud, ya. Qala akhbarana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik. Saya berkata kepada Anas bin Malik, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala lam yablugh dzalik. Jadi Qatadah berkata, apakah Rasulullah itu menyemir rambutnya? Ya. Maka Anas mengatakan hal ini tidak terjadi, ya, karena menurut Anas, ya, radhiyallahu taala anhu, bahwasanya uban yang ada di kepalanya baginda Nabi itu belum pantas untuk disemir. Ya, orang kalau menyemir rambut itu kan nanti ubannya ini sudah banyak, ya. Tapi kalau cuma 2-3 helai di jenggot, kemudian 2 juga di kiri kanan, di kepala juga berapa, ini belum mengharuskan untuk disemir. Makanya Anas mengatakan lam yablugh dzalik. Inna makana syaiban fi sudgaihi walakin Abu Bakrin khadaba bil hanna wal qatami. Akan tetapi kata Anas bahwasanya beliau memiliki uban di sudgai. Sudgai ini adalah rambut yang berada di bagian antara mata dengan telinga ini. Ini sudgun, ya. Kalau sudgoi berarti 2 ini. Ini satu, ini satu. Jadi ada uban Nabi SAW di sini, ya. Makanya karena dia sedikit, maka menurut Anas ini tidak mungkin orang Arab akan menyemir rambut yang ubannya hanya cuma beberapa helai di tempat tersebut, ya. Walakin akan tapi belum mengatakan Abu Bakar, menyemir rambutnya. Yang menunjukkan Abu Bakar ubannya lebih banyak daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bil hinna wal qatam. Hinna ini dia semir rambut yang berwarna merah. Ya, merah. Kalau qatam dia merah gelap. Ya, satu merah sekali, yang satu merah gelap. Ya, jadi 2 warna ini yang digunakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam menyemir rambutnya. Baik. Nah, sekarang apa hukum menyemir rambut? Ya. Menyemir rambut warna hitam ini jelas haram hukumnya, ya. Kecuali ada 2 permasalahan dikecualikan. Yang pertama di medan perang. Jadi kalau sudah sepuh, sudah mulai beruban, umur berapa saja, ketika mau perang maka dianjurkan untuk menyemir rambut menjadi hitam agar musuh itu ketakutan. Ternyata kaum muslim ini masih muda, ya. Kemudian yang kedua, yang dibolehkan menyemir hitam rambutnya adalah istri dengan seizin suami, untuk berdandan di depan istrinya supaya istrinya kelihatan muda terus, ya. Ini dianjurkan, tidak masalah, ya. Akan tapi kalau laki-laki selain itu ini tidak bisa, ya, haram. Baik. Kemudian di sini Syekhuna menjelaskan, memberikan faidah bahwasanya Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwasanya ubannya Rasulullah itu terdapat pada dzaqan wa tahta famihi. Dzaqan itu dia ini dagu, ya. Jadi sebenarnya lihya itu secara bahasa adalah rambut yang tumbuh di bawah dagu, di bawah mulut, ya. Jadi kalau di sebelah sini bukan jenggot atau lihya, ya. Rupanya jatuh. Waqalu fi masjid Rasul, dan juga mereka para sahabat mengatakan bahwasanya
beliau juga terdapat pada tempat belahan rambutnya. Ya, dan ini hanya beberapa, akan datang ya berapa jumlah ubannya baginda Nabi menurut perkiraan daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian faedah yang kedua disebutkan oleh Syekh di sini adalah lam yazid sya'ruhu al-abyadu an arba asyrata. Rambutnya baginda Nabi ini tidak lebih daripada 14, bayangkan. Umur 63 tahun atau 60 tahun, tapi rambutnya itu dia berkisar 14, ada yang mengatakan 17, 18, bahkan maksimalnya dalam riwayat itu 20. Ya, kalau saya ini baru umur 40 tahun, ini baru jenggot saja ini sudah lebih daripada 100 mungkin ya. Ini belum, kalau ada yang sering mencabut ubannya. Nah sekarang apa hukum mencabut uban? Hukumnya makruh. Ya, uban makruh hukumnya dicabut. Hatta misalnya ubannya ada di jenggot. Ya. Jadi mencabut uban meskipun dia di jenggot hukumnya adalah makruh, ya. Baik. Wa fi riwayatin aqall min 20 sya'ratan, ya. Dan pada sebuah riwayat adalah tidak lebih daripada 20 rambut. Yang punya kitab yang sama dengan kami di situ tentu sya'rahu, harusnya sya'ratan dengan ta marbuthah. Ya, karena dia tamyiz mufrad mansub. Kemudian faidah qadaba Rasul sallallahu alaihi wasallam sya'ru bil hinna. Jadi beliau pernah menyemir rambutnya dengan hinna, artinya dengan semir yang berwarna merah, ya. Wa ma dzakara fil hadits min hadits Anas bin Malik yadullu ala annahu lam ya'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalik. Jadi karena Rasulullah itu memiliki beberapa bait rumah, ya kan? 9 istrinya. Ya, jadi Anas itu tidak selamanya beliau bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak 24 jam. Makanya terkadang bisa jadi Anas itu tidak melihat bahwasanya Nabi itu pernah menyemir rambutnya. Makanya ketika melihat dalam suatu akan datang riwayatnya bahwasanya Anas melihat bahwasanya rambutnya atau ubannya baginda Nabi itu berwarna merah, beliau menyangka bahwasanya ini adalah awal daripada uban. Karena uban itu kan dari rambut hitam kemudian mulai kemerah-merahan. Ya, kemudian mulai menguning kemudian putih. Beliau menyangka seperti itu. Ya, bisa jadi beliau tidak pernah melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sebagian sahabat mengatakan ya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyemir rambutnya. Baik. Beliau juga mengatakan la tajuzu taghyiru syai' bisawadi illa fi halatil harb. Ini dia sudah kami sebut. Tidak boleh mengubah warna rambut dengan hitam kecuali pada keadaan perang. Yajuzu lil mar'ati an tughayyira launa syariha ila ay launin yarghabu fihi zawj hatta launul aswad li anna lahu gharadan fi tazayyuniha bihi wa qad adina zawju laha fihi. Ini dia. Jadi boleh bagi wanita untuk mengubah warna rambutnya apa saja. Bukan cuma hitam, mau orange, pink, ya, ungu, ya. Jadi suami bilang coba warna ungu supaya persis, ya kan? Nah, itu nggak salah. Selama dia memang bisa membuat suaminya ini lebih cinta kepadanya, ya. Dengan catatan ya, bukan dengan niat tasabbuh. Ya, dapat lihat artis barat pirangnya warna pink atau ungu, gagah ini. Coba macam fulana itu. Nah, jadi ada unsur tasabbuh. Ini haram. Haramnya bukan daripada zat hukumnya, tapi karena faktor dari luar, eksternalnya, karena ada unsur tasabbuh. Ya, semua tasabbuh yang dilakukan dengan tujuan meniru orang kafir haram. Ya, jadi misalnya saya sekarang kan pakai kurta, ya kan? Pakai kurta. Ini kurta kan sebenarnya pakaian orang India. Ya kan? Orang India mayoritasnya adalah agama Hindu kan? Jadi kalau saya pakai kurta ini dengan tujuan tasabbuh dengan mereka, ini saya pakainya jadi haram. Ya. Tapi kalau memakai pakaian seperti ini tujuannya adalah karena adat, ya, di pakaian, ya, pakaian bersifat mubah, maka ini tidak masalah, ya. Dan Nabi SAW akan datang pada bab libas pakaian, bahwasanya beliau memakai pakaian orang-orang kafir, ya, pakaian orang kafir dengan catatan tentu menutup aurat, ya. Kemudian dia juga bukanlah sesuatu yang diingkari oleh kaumnya, ya, akan datang pada bab libas, ya. Baik. Kemudian
salah satu hal yang diistinbat oleh Syekhuna di sini adalah beliau mengatakan dhalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutamatti'an bi syababihi wa sihhatihi wa jamalihi hatta intiqalihi ila jiwari rabbih. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa menikmati, seolah-olah dia itu sallallahu alaihi wasallam ini menikmati dari masa kecil sampai masa tuanya itu dengan kesehatan, fisiknya kuat, ya, kemudian dengan ketampanan yang tidak berubah, tidak menurun maksudnya, ya, tidak menurun, ya. Dan sampai ada ketampanannya stagnan. Biar sudah pergi di salon, ya, tidak ada perubahan, sama, ya. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari beliau lebih, ya, bertambah keindahannya ketampanan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga beliau berpindah ke sisi Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga istinbat yang kedua adalah jawazut talwin syaibi bisawadi ma'al humrah. Boleh menggabungkan warna. Jadi misalnya hinna tadi terlalu merah, kita tidak suka terlalu merah, maka boleh mencampurnya dengan yang warna hitam. Ya, yang penting bukan hitam yang tok, ya, hitam saja. Baik, qala hadatsana Ishaq ibn Mansur wa Yahya ibn Musa qala, keduanya mengatakan hadatsana Abdul Razzaq ibnu Hammam As-Sun'ani. Ya, beliau gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini musannafnya Abdul Razzaq ini wajib dibaca sebenarnya, bagi terutama mereka yang ingin mengetahui bagaimana sikapnya para sahabat dan para salaf terhadap dalam memahami hadis. Ya, ini sikap-sikap mereka. Terkadang hadis itu tidak difahami secara zahirnya. Ya, terkadang ada kontekstualnya, ada secara majasnya dan seterusnya. Ya, makanya Musannaf Abdul Razzaq ini salah satu referensi para ulama kita ketika mau mencari tahu apa maksud daripada hadis Nabi ini, bagaimana sikap para sahabat, bagaimana pemahaman mereka. Ya. Makanya tidak boleh hanya mencukupkan pada kutubus sittah saja, ya, tidak bisa. Ya, sebagian orang hanya mencukupkan dengan kutubus sittah. Ya, perlu kita merujuk pada kitab-kitab yang mereferensi beberapa bagaimana sikap para salaf kita terhadap dalil. Ya, An Ma'mar, An Thabit Al-Bunani, An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala ma'adatu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihiyatihi illa arba'a asyrata sya'ratan bayda. Nah, ini dia. Jadi saya menghitung jumlah rambut beliau sallallahu alaihi wasallam yang uban itu pada kepala dan juga jenggotnya, lihya di sini. Ya. Itu tidak lebih daripada 14 rambut putih. Ya. Baik. Kemudian qala hadatsana Muhammad bin al-Mutsanna qala akhbarana Abu Dawud qala hadatsana Syu'bah an Simak bin Harbin qala sami'tu Jabir bin Samurah wa qad su'ila an syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkata saya mendengar Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, dan beliau ini ditanya tentang ubannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaibun. Jadi beliau kalau meminyaki rambutnya maka uban ini tidak kelihatan, ya, mengkilat, ya kan, jadi samar. Wa idza lam yadhin ru'ya minhu, kalau tidak diminyaki maka akan kelihatan uban beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik, beliau memiliki salah satu ubannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan beliau mewasiatkan kalau saya wafat maka letakkan uban ini di lidah saya. Ya, jadi ketika beliau wafat dilaksanakan wasiatnya, kemudian diletakkan di lidahnya Anas bin Malik uban daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu pula beberapa sahabat memiliki rambut beliau. Ya, banyak Khalid bin Walid, beliau taruh di topi perang beliau. Ya, makanya beliau 100 perang besar itu tidak pernah kalah. 100 perang besar setelah masuk Islam tidak pernah kalah. Ya. Tidak ada jenderal di dunia sebelum dan sesudahnya yang melakukan hal yang serupa. Ya. Baik. Baik. Jadi salah satu yang ditujukan oleh hadis ini adalah bolehnya kita meminyaki uban, termasuk jenggot juga, ya, sebagai bentuk pemuliaan kita terhadap rambut, ya, agar mudah disisir, teratur. Ya, mau punya jenggot panjang-panjang silakan, penting diatur rapi supaya orang lebih cinta dengan sunnah itu. Jangan sampai orang dapat yang ini orang kira kamari siapa, ya kan? Baik. Qala hadatsana Muhammad bin Amr ibn al-Walid al-Kindi al-Kufi qala hadatsana Yahya ibnu Adam
an Syariq an Ubaidillah ibni Umar, an Nafi' an Abdillah ibni Umar. Ubaidillah ini dia sebenarnya Ubaidillah bin Abdillah ibni Umar. Okay? Kemudian an Nafi' dia adalah maula, mantan budak daripada Abdullah ibnu Umar, kemudian Abdullah ibnu Umar. Ya. Dan Nafi' ini dia salah satu gurunya Imam Malik, disebut dengan silsilah. Beliau punya rantai sanad, kalau diriwayatkan dari Malik, dari Nafi', kemudian Ibnu Umar, ini sudah pasti sahih. Ya, sudah pasti sahih. Makanya disebut dengan rantai rantai periwayatan emas, silsilah Zahabiyah. Ya, tidak diragukan lagi. Ditambah lagi dengan Imam Syafi'i dari Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Ya, siapa yang terkenal Imam Syafi'i? Ditambah lagi Imam Ahmad dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Ya, ini dia disebut dengan para ulama hadis dengan silsilah Zahabiyah. Ya. Baik. Beliau mengatakan, "Inna makana syai'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 syakratan bayda." Kata Ibnu Umar, ubannya Rasulullah itu kurang lebih, ya, tidak lebih daripada 20 uban. Ya. Ini dia jumlah maksimal yang diriwayatkan tentang uban daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan kepada kita para ibu sekalian, para jemaah sekalian, bagaimana perhatiannya para sahabat terhadap baginda Nabi. Hal-hal yang sepele. Ini istri saya saja mungkin ketika melihat saya punya uban dia tidak hitung, ya kan? Coba tanya pulang ke rumah yang sudah menikah, coba berapa saya punya uban? Jika anti betul-betul mencintai saya, berapa saya punya uban? Ya, kalau nanya wallahu alam sudah dapat hitung, ya. Ini para sahabat memperhatikan semua detail-detail itu, kemudian dikisahkan kepada para tabi'in. Makanya tidak ada satupun persona di dunia ini sebelum dan sesudah baginda Nabi yang diriwayatkan secara detail fisiknya, karakternya, cara hidupnya dan seterusnya sebagaimana kita meriwayatkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya kalau ditanya kepada misalnya orang Yahudi berapa ubannya Nabi Musa, mereka tidak tahu, ya, dan seterusnya, ya. Baik. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala, qala hadatsana Muawiyah bin Hisham an Syaiban an Abi Ishaq an Ikrimah an Ibni Abbas. Ikrimah bin Abi Jahal. Bayangkan sahabat meriwayatkan dari sahabat, ya. Ikrimah yang masuk Islam pada saat Fathul Makkah. Ya, muhajir, kata Nabi SAW, telah datang muhajir rakib Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, padahal sudah diancam, sudah disebut siapa yang temukan Ikrimah potong kepalanya. Ya, makanya Ikrimah lari. Ya, akan tetapi istrinya Ummu Hakim meminta jaminan keamanan bagi suaminya kepada baginda Nabi dan diberikan. Ya, makanya beliau setelah itu bersungguh-sungguh kemudian mati syahid di perang Yarmuk bersama dengan sepupu dan paman-paman beliau, Ayyas bin Rabi'ah, kemudian Salamah bin Hisham, saudara dari ayahnya, ya, Abu Jahal. Dan dimakamkan di Yarmuk. Yarmuk itu ada di Yordania sekarang, ya. Jadi Ibnu Abbas dia mengatakan, qala Abu Bakrin, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, qad syibta. Wahai Rasulullah, engkau sudah beruban, bagus sedu. Tapi betul, ya kan? Ya Rasulullah, qad syibta. Ya. Qala sayyabatsni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasalun wa idza syamsu kuwirat. Yang menjadikan saya uban ini surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat An-Naba amma yatasalun, kemudian idza syamsu kuwirat. Ya, dikisahkan, ya, bahwasanya Rasulullah ini sebenarnya belum beruban. Kemudian pada suatu hari beliau tidur, kemudian bermimpi dan melihat ahwal hari kiamat. Dilihat di situ orang-orang yang disiksa, ya, dalam mimpi, dan mimpinya para nabi itu kan benar, ya kan? Benar. Ketika beliau bangun dari mimpi, bertemulah dia dengan para sahabat. Kaget, ya, ini sudah beruban engkau ya Rasulullah. Ya, jadi Nabi katakan yang membuat saya uban adalah Hud dan surat dan akhwatnya ini. Ini menunjukkan pada jamaah sekalian bahwasanya pikiran Rasulullah itu bukan pada dunia ini, tetapi bagaimana keadaan umatnya pada hari kiamat kelak. Ya, kita ini hari ini masih memikirkan apa yang akan kita makan besok.
Ya, berapa gaji kita kalau pindah kerja, mencari kerja, menerima kerja di tempat ini dan seterusnya. Ya, dan tapi baginda Nabi SAW sudah memikirkan bagaimana keadaan umatnya pada hari kiamat kelak. Makanya ketika diperlihatkan kepada beliau, maka beliau pun, orang kalau diperlihatkan suatu kejadian yang besar pasti ketakutan, ya kan? Makanya kan dalam Al-Quran kan disebutkan fakaifa tattaquna id kafartum yauman yaj'alul wildana syibah. Bagaimana kalian bisa melindungi diri kalian pada suatu hari di mana hari itu membuat anak kecil saja beruban, baik anak kecil beruban pada hari kiamat, saking dahsyatnya. Nah, Rasulullah melihat itu ketika beliau masih di dunia, sehingga beliau juga beruban. Tapi karena beliau ini hidupnya ini kan santai, artinya tidak banyak pikirannya, tidak stres dengan dunia, hatinya bersih, ya, tidak hasad dan seterusnya. Makanya uban beliau itu hanya sedikit. Ya, ini salah satu kalau orang bertanya bagaimana resep atau tips biar awet muda, ya itu ikuti bagaimana baginda Nabi SAW itu hidup, ya, tidak hasad, tidak iri, ya, dan seterusnya. Ya. Baik. Qala hadatsana Sufyan bin Waqi qala hadatsana Muhammad bin Bishr an Ali bin Shalih an Abi Ishaq an Abi Juhaifa qalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, naraka qad shibta, kami melihatmu, para sahabat mengatakan kami melihatmu ini sudah beruban. Qala, maka Nabi pun mengatakan qad saybatni Hudun wa akhwatuha, telah membuat saya beruban surat Hud dan akhwat-akhwatnya. Akhwat di sini bukan berarti saudara perempuan. Ya, ini dalam mustalah, dalam istilah orang Arab itu kalau digunakan akhwat, misalnya dalam matan al-Jurmiyah, ya kan? Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, bukan saudari-saudarinya. Tapi penggunaan kata akhwat maknanya adalah segala sesuatu yang memiliki kemiripan yang banyak dengan sesuatu itu. Jadi kana dan akhwatnya, dia memiliki banyak kemiripan, tidak identik, tapi memiliki banyak kemiripan, sehingganya dimirip, dikatakan seperti saudarinya. Ya, begitu pula surat Hud dan akhwatnya, bukan berarti surat ini bersaudara, baru ibunya Al-Fatihah sebagaimana dikatakan oleh seorang ustadz. Ya, kalau Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, berarti surat-surat yang lain apa? Ya anak-anaknya, dia bilang. Kan dia nyaknya pakai bahasa logat Betawi. Ya, ini bukan seperti itu. Ya, Ummul Quran bukan dimaknai dengan ibu, tapi ini merupakan pangkal pondasi dari para Al-Quran itu. Ini adalah kembali kepada apa yang dikandung oleh surat Al-Fatihah. Ya, baik. Baik. Qala hadatsana Ali bin Hujr qala anba'ana Syu'aib bin Safwan an Abdul Malik bin Umair an Iyad bin Laqid al-Ijli an Abi Rithmata At-Taimi Rabab qala, dari Abu Rithma, beliau dari kabilah Taim. Kemudian dipertegas lagi, Taim ini apa? Taimur Rabab. Ya, jadi di Jazirah Arabia itu ada dua kabilah yang namanya Taim. Ada Taimnya Quraisy dan ada Taim Rabab. Taim Quraisy itu kabilahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Taim Quraisy kabilahnya Abu Bakar. Kalau Taim Rabab ini sebenarnya perkumpulan daripada 5 kabilah yang melakukan perjanjian untuk saling bantu-membantu kalau ada yang kesulitan di antara mereka. Kemudian perjanjian ini, Rabab ini dia istilah daripada sebuah wadah yang ada darah. Ya, mereka bersumpah meletakkan tangan mereka di darah itu. Makanya disebut dengan Taim Rabab, artinya kabilah Taim yang memiliki sekutu dalam sebuah perjanjian. Ya. Nah, sekarang beliau mengatakan, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibnun li. Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama salah seorang anak saya. Qala afara'aituhu faqultu lamma ra'aitu. Dia mengatakan, apakah saya sudah memperlihatkannya kepadamu? Maka dia mengatakan, saya belum melihatnya. Hada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam thawbani akhdaran. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau wa alaihi thawbani akhdaran. Beliau menggunakan 2 pakaian akhdaran, 2 pakaian berwarna hijau.
Nanti akan datang bab libas. Pakaian hijau disebut dengan burdah. Yang disebut kalau burdah dia pakaian hijau 2 lembar, ya. Izar bagian sarung dan ridak bagian atas, ya. Dan biasanya kalau burdah itu dia pakaian yang bergaris. Ya, makanya kita sering baca kalau bulan Maulid burdah Usairi. Ya, burdah. Ada kisahnya itu burdah, ya. Hadisnya sahih. Jangan sampai orang mengatakan burdah ini ya khurafat, ya. Tidak. Yang burdah itu ada kisahnya. Dia pakaian yang Rasulullah yang diberikan kepada salah seorang sahabat yang memujinya. Kemudian kasidah ini dikenal dengan kasidah burdah. Ya. Baik. Walahu sya'run qad alahu syaibu wa syaibuhu ahmar. Dan beliau memiliki rambut yang uban ini sudah tampak dari rambutnya dan uban ini berwarna merah ahmar. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW dia menyemir rambutnya, ya, mengambil ubannya, ya. Baik. Kemudian hadis yang terakhir pada bab ini, qala hadatsana Ahmad bin Mani, qala hadatsana Suraij bin Nu'man, qala hadatsana Hamad bin Salama an Simak bin Harbin, qala qila li Jabir bin Samurah. Dikatakan kepada Jabir bin Samurah, akana fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaibun, apakah di kepalanya Rasulullah itu memiliki uban? Qala lam yakun fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun illa sya'aratun fi mafriqi ra'sihi. Jadi kepala beliau tidak memiliki uban kecuali pada belahan rambut beliau, ya. Sejumlah rambut sya'arat, ya, sya'arat. Idza dahana warahunna duhnu. Kalau beliau meminyaki maka minyak ini akan menyembunyikan uban tersebut, ya. Ini dia hadis atau bab yang berkaitan dengan ubannya baginda Nabi SAW. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya, bab yang ke-6, babu ma jaa fi khidabi Rasulillah SAW, bab tentang celaknya baginda Nabi SAW. Qala hadatsana Ahmad bin Mani, qala hadatsana Husain, qala hadatsana Abu Malik bin Umair an Iyad bin Laqid, qala akhbarani Abu Rithma qala. Ya. Ini sebenarnya masih berkaitan dengan hadis yang sebelumnya, ya, dengan redaksional yang berbeda. Beliau mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ibnin li. Saya mendatangi Nabi bersama dengan salah seorang anak saya. Faqala ibnuka hadza. Kata Nabi mengatakan, apakah ini anakmu? Maka beliau katakan, sahabat ini, faqultu na'am ashhadu bih. Ya benar, saya berani bersumpah bahwasanya dia adalah anak saya. Ya. Qala la yazni 'alaika wa la tazni 'alaihi. Engkau tidak akan dosamu, dia tidak akan dosanya tidak akan memberatkan dirimu, dan dosanya dirimu tidak akan memberikan mudarat bagi dirinya dalam masalah dosa. Wala taziru waziratan wizra ukhra, ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra, ya. Qala, maka beliau katakan, wa ra'aitu syaiba ahmar. Maka saya pun melihat uban beliau sallallahu alaihi wasallam ini berwarna merah, ya. Qala Abu Isa, hada ahsanu syai'in ruya fi hadzal babi. Ini adalah hadis yang paling bagus diriwayatkan di dalam bab ini. Wa afsaru, dan lebih menafsirkan, lebih kuat tafsirannya dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Li anna riwayati sahihata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yablugh syaiba. Karena riwayat yang sahih menyebutkan bahwasanya Nabi tidak beruban. Wa Abu Rithma ismuhu Rifa'atu ibnu Yathrib at-Taimi. Abu Rithma namanya adalah Rifa'atu bin Yathrib at-Taimi. Nah, ini salah satu kelebihan daripada Jami' Tirmidzi pada teman sekalian. Makanya para ahli hadis, ya, ketika mau ditanya kitab apa yang mau diajarkan selain Sahih Bukhari, ya, mereka akan mengatakan silakan baca kitab Jami'-nya Imam Tirmidzi, ya. Nah, Imam Tirmidzi dia punya semacam kekhususan dalam metodologi dalam penulisan kitab-kitab beliau. Jadi kadang beliau mendatangkan fikih, apa saja yang dilakukan oleh sikap para ulama kita terhadap hadis, ya, dan perincian-perincian lainnya yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab lain. Ya, bahkan terkadang ijma atau penyelisihan terhadap zahir hadis itu diriwayatkan oleh para ulama kita dari Jami' Tirmidzi, sebagaimana yang ada dalam kitab ini.
Nah, apa maksud daripada hada ahsanu syai'in ruwiya fi hadzal bab? Kata para ulama kita, ibarat ini tidak mengharuskan bahwasanya hadisnya sahih. Oke? Ibarat bahwasanya ini adalah hadis yang paling bagus, ahsan. Ya. Lebih bagus daripada hadis yang diriwayatkan dalam bab ini. Tidak melazimkan, tidak mengharuskan bahwasanya hadis ini hadis sahih. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Afkar. Ya. Ini salah satu kitab yang harusnya dibaca, bahkan harus setiap muslim punya kitab. Ini Al-Afkar, Imam Nawawi dan Riyadhus Shalihin. Nah, kenapa? Apa maksudnya kalau begitu? Maksudnya adalah terkadang dalam sebuah bab itu terkumpul hadis-hadis lemah. Ya, terkumpul hadis-hadis lemah yang berbicara dalam tema yang sama. Kemudian ada satu hadis yang lebih sedikit kelemahannya. Maka para ulama, para ahli hadis akan mengatakan ini adalah hadis yang paling bagus dalam bab ini. Mereka tidak tidak bermaksudkan itu bahwasanya ini yang paling sahih, tidak. Ya, dan ini akan kita temukan dalam kitab-kitab Imam Tirmidzi dan para ulama-ulama yang lainnya. Ya, di antara Imam An-Nawawi tadi, kitab Al-Afkar, ya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, qala haddatsana Sufyan bin Waqi qala haddatsana Ibnu Abi an Syariq an Utsman bin Mawhab qala su'ila Abu Hurairah. Ditanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Hurairah bin Sakhar, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Ini simpel. Apakah Nabi itu menyemir rambutnya? Kata Abu Hurairah, na'am. Berarti Ibu Abu Hurairah setidaknya beliau pernah melihat atau memiliki ilmu yakin tentang perbuatan Nabi ini. Karena para sahabat itu kan saling memurojaah. Kalau misalnya Abu Hurairah tidak hadir, dia akan bertanya kepada sahabat yang hadir. Ya, kalau ada sahabat yang menemani Rasulullah di rumahnya atau safarnya, itu akan ditanyakan oleh sahabat yang lainnya. Oke, dan para sahabat itu semuanya adil, udul. Artinya tidak mungkin mereka akan berdusta atas nama Nabi atas nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin. Kalau pada masalah yang lain mungkin. Ya, tapi kalau dalam periwayatan hadis, dalam masalah agama, ini tidak dimungkinkan, ya, dimustahilkan oleh para ulama hadis. Oke, baik. Baik. Qala hadatsana Ibrahim ibni Harun, qala anba'ana Nadhr ibni Muzurara an Abi Janabin an Iyad ibni Laqid anil Jahdamah imra'ati Bashir ibnil Khasasah. Bashir ya, Bashir. Di situ Bishr, yang ada kitab di situ tulis Bishr. Tapi benar adalah Bashir, ya. Bashir ibnil Khasasah. Ya, dan Syekhuna sudah mengoreksi ini pada bagian terjemah perawi. Ya. Baik. Qalat, dia mengatakan, jadi Jahdamah ini adalah istri daripada seseorang yang bernama Bashir ibnil Khasasah, ya. Ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanfudu ra'sahu. Saya melihat Rasulullah itu keluar dari rumahnya dan beliau mulai mengeringkan rambut beliau dengan handuk atau yang sejenisnya. Waqad ittasala, dan beliau ini sudah mandi, ya. Wa bi ra'sihi rad'un min hinna'in aw qala rad'un syakka fi hadha syekh. Jadi beliau melihat di rambut beliau ini ada semacam rad'un atau rad'un, sama, ya. Jadi kalau rad'un ini dia pewarna yang dicampur dengan zafaran itu kunyit, ya. Jadi zafaran itu juga bisa bahan pewarna, ya kan. Makanya kalau orang bikin nasi kuning, pegang-pegang itu menjadi kuning dia punya tangan, ya. Jadi beliau menggunakan zafaran, ya. Jadi dia lihat, oh ternyata Rasulullah itu menyemir rambutnya dengan warna kekuning-kuningan, ya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, qala haddatsana Amr bin Asim, qala haddatsana Hammad bin Salamah, qala haddatsana Humaydin At-Tawil an Anasin, qala ra'aitu syara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhduban. Saya melihat rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia sudah disemir. Ini menyelisih hadis beliau sebelumnya. Beliau mengatakan lam yablugh dzalik. Ya kan? Nabi tidak melakukan tidak menyemir rambutnya. Dan dalam hadis ini beliau katakan ini beliau dalam keadaan sudah disemir.
Nah, bisa jadi para jemaah sekalian, para ulama kita mengkompromikan riwayat yang pertentangan ini, bisa jadi ini menurut keadaan hal daripada Anas. Setiap kali keadaan beliau meriwayatkan sesuai apa yang beliau lihat. Suatu ketika beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi itu tidak menyemir, dan pada kesempatan kali ini beliau meriwayatkan kepada murid-muridnya kondisi Nabi SAW ketika telah menyemir rambutnya. Ya. Qala Hamad wa akhbarana Abdullah bin Hamad ibn Aqil qala ra'aitu syara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik. Ini dia. Jadi siapa? Ibnu Muhammad bin Aqil atau Abdullah bin Muhammad bin Aqil beliau mengatakan saya melihat rambutnya Rasulullah itu di Anas bin Malik dalam keadaan sudah disemir. Ya, ini yang beliau wasiatkan untuk diletakkan di lidahnya ketika beliau wafat. Dan sampai sekarang rambutnya baginda Nabi itu ada di Museum Topkapi di Mesir. Di Turki. Ada semua di situ. Rambutnya, sendal beliau, pedang beliau sallallahu alaihi wasallam ada di Museum Topkapi di Turki. Ya, ini dijaga, diriwayatkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan itu beliau berani memberi harga mahal burdah yang pernah diberikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Burdah. Jadi salah satu tradisi pada khulafa dulu ketika mau melantik khalifah yang baru, itu khalifah yang baru diberikan burdah. Burdahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan sampai ketika Abbasiyah berhasil menggulingkan kekhilafaan daripada Umayyah. Mereka juga melakukan tradisi yang sama. Begitu pula ada mangkuk beliau, ada. Ya, bahkan ini juga dibeli oleh menjadi koleksi para khulafa daripada Bani Abbasiyah, ya. Baik. Bab yang ketujuh, bab maja'a fi kuhli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang datang tentang celaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi, qala hadatsana Abu Dawud At-Tayalisi an Abbad ibni Mansur an Ikrimah an Ibni Abbasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iktahilu bil ithmit fa innahu yazlul basar wa yunbitu sya'ra. Bercelaklah kalian dengan ithmit. Ithmit itu dia salah satu bahan celak yang terbaik. Dia berwarna hitam, ya, berwarna hitam. Karena apa? Karena fungsi daripada celak ini dia akan menajamkan pandangan, ya, memperbaiki mata yang sudah minus atau apalah, ya. Akan tetapi dengan catatan ini bagi orang yang sehat, bukan orang yang sakit. Karena kalau orang yang sakit matanya, ada penyakit matanya, kalau mau mencelak matanya ini akan kesulitan, bahkan akan memudaratkan matanya itu sendiri. Dan juga fungsinya adalah menumbuhkan rambut bulu mata, ya. Wa zama anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhalatun yaktahilu minha kulla lailatin thalathatan fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi. Dan diklaim juga bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memiliki mukhalah. Mukhalah itu tempat celak, ya, tempat celak yang dia bercelak dengannya. Jadi setiap malam beliau bercelak. Jadi sebenarnya kapan itu bercelak? Menurut sunnah Nabi SAW sebelum tidur. Bukan pas bangun tidur habis mandi baru berjalan. Ya, jadi sama dengan perempuan. Tapi sebelum tidak masalah, ya. Misalnya kalau kita mau mengatakan ini menghidupkan sunnah, maka dia sebelum tidur. 3 kali di kanan, 3 kali di kiri. Para ulama kita khilaf. Apakah 3 kali ini adalah 1, 2, 2, 3, 3 atau 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, yang zahir daripada hadis yang disebutkan di sini adalah 3, langsung 3 kali, 3 kali seterusnya, ya. Dan celak itu ditaruh bagian mata bawah kan, sini. Yang fungsinya kan selain mempertajam mata, menumbuhkan rambut, juga akan menambah tampan seseorang, ya. Baik. Dan celak inilah salah satu benda yang sering dibawa oleh baginda Nabi SAW. Sebagaimana kita sudah singgung pada beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi kalau Nabi safar, salah satu yang dibawa adalah celak, tempat celaknya, kemudian sisir, cermin, ya kan, siwak, ya, gunting, ya. Baik. Hadis yang ke-50, qala hadatsana Abdullah bin Ibnu Sabah Al-Hashimi Al-Basri. Qala hadatsana Ubaidillah bin Musa qala hadatsana Israil an Abbad bin Mansur. Di sini salah satu perawinya bernama Ubaidillah bin Musa. Beliau ini adalah seorang ulama qiraat,
dan tidak pernah tertawa. Ya, seorang ulama qiraat yang tidak pernah tertawa. Ya. Ha di sini tahwil, berarti perubahan sanad. Ya. Wa haddatsana Ali bin Hujr, qala haddatsana Yazid bin Harun, qala haddatsana Ubad bin Mansur. Nah, ini ketemu dia punya sanad pada Ubad bin Mansur an Ikrimah an Ibn Abbasin radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqtahilu qabla an yanama bil ithmi thalathan fi kulli ainin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bercelak setiap kali mau sebelum tidur. Ya, 3 kali setiap pada matanya. Ya. Wa qala Yazid bin Harun fi hadithihi, dan Yazid bin Harun berkata dalam hadisnya, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhalatun yaqtahilu minha inda naumi thalathan fi kulli ainin. Ini maknanya sama. Jadi Nabi memiliki mukhalah, tempat celak, ya. Pernah lihat ya? Di toko Arab itu ada, ya. Dan digunakan sebelum tidur 3 kali pada setiap matanya, ya. Qala hadatsana Ahmad bin Mani, qala hadatsana Muhammad bin Yazid, an Muhammad bin Ishaq, an Muhammad bin al-Munkadir. Di sini Muhammad ibnu Ishaq, beliau pemilik kitab Sirah Ibnu Ishaq yang terkenal. Ya. Sikoh, ya. Sikoh. Sepakat kesikohan yang saja Imam Bukhari mengatakan beliau ini sikoh. Akan tetapi salah dalam 1000 hadisnya. Ini dia mensikohkan kemudian menyindir. Ini kata para ulama kita mubalaghah, berlebihan, ya. Hanya sekedar untuk menunjukkan bahwasanya beliau punya beberapa kekeliruan juga. Ya, sikoh, tapi dia salah dalam 1000 hadis. Baik, kemudian Muhammad ibn Munkadir, ini yang diriwayatkan sering menangis. Ya, disebut tentang akhirat menangis lagi, disebut tentang kehidupan Nabi menangis lagi, dan seterusnya. Ya, Muhammad ibn Munkadir. An Jabir huwa ibnu Abdullah, Jabir ibn Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ithmit inda naum. Wajib bagi kalian dengan ithmit sebelum tidur. Ya, wajib kalian bercelak sebelum tidur. Ya, fa innahu yajul basara wa yunbitu sya'ra, karena dia menajamkan mata dan menajamkan pandangan dan menumbuhkan rambut. Ya, rambut apa? Apa ini? Alis, bukan alis, ya. Ya. Di sini kalau dalam kajian usul fikih kata alaikum ini dia isim fi'il amr. Dan dalam kaidah dikatakan al-amr itu al-aslu fil amr al-wujub. Ya. Jadi apakah hukum bercelak sebelum tidur ini hukumnya wajib? Karena Nabi mengatakan alaikum bil itsmit. Sebagian dalam hadis lain alaikum bis sunnati, ya kan? Wajib. Ya kan? Tapi kata para ulama ini meskipun sigohnya wajib, tapi dia dibawa kepada hukum mustahab. Oke? Hukum mustahab. Bagaimana dibawa kepada hukum mustahab? Karena Nabi SAW ya kadang menggunakannya, kadang juga tidak menggunakan, ya. Baik. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Bishr bin al-Mufaddal an Abdullah bin Uthman bin Hutsain an Sa'id bin Jubair. Ini Sa'id bin Jubair ini terkenal. Beliau semalam itu sholat 400 rakaat. Ya, semalam. Kemudian puasa Daud. Ya. Puasa hari ini, besok tidak puasa. Puasa besoknya lagi tidak puasa. Dan beliau ini disembelih oleh Hajjaj bin Yusuf. Disembelih. Karena beliau tidak mau ikut dengan keinginannya Hajjaj bin Yusuf. Akhirnya dihadirkan. Kemudian kalau tidak ente ikuti saya, anak akan sembelih ente. Labahtuk. Padahal tidak takut. Ya, sementara disembelih, dipotong, dimutilasi. Beliau ketika dimutilasi mau baca Al-Quran, tidak batari macam kita orang. Ya, orang belajar musultik bataria. Beliau tidak, tetap beliau selesaikan bacaan Al-Quran beliau, ya. Radhiyallahu taala anhu. Ini salah seorang kibar, ya, sikoh. An Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khaira aqhalikumul ithmit yajlul basara wa yunbitu sya'ra. Sebaik-baiknya celak kalian adalah ithmit. Ya, jadi ini kalau mau memilih celak, cari yang namanya dari jenis ithmit. Ya, Anda sendiri belum pernah lihat. Ya, bagaimana jenisnya? Ya. Kalau sudah ditazkiyah oleh Nabi SAW berarti dia selain pada zat yang memang memiliki manfaat, maka ada keberkahan. Ya, sebagaimana kurma Nabi. Sebenarnya kurma Nabi itu kurma Madinah, ya kan? Hanya karena Nabi sering makan itu, kemudian didoakan,
ya kan? Makanya dia menjadi berkah, ya, dengan hal tersebut. Baik, qala hadatsana Ibrahim bin Mustamir Al-Basri qala hadatsana Abu Asim an Utsman bin Abdul Malik an Salimin an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ithbit fa innahu yazul basar wa yunbitu syahra. Hadisnya sama, dan kata para ulama hadis yang sama, kemudian diriwayatkan dengan sanad yang berbeda, ini menguatkan status daripada hadis tersebut, ya. Jadi kalau sanadnya lemah, maka dia akan menjadi hasan di ghairihi, naik. Kalau dia hasan, hadisnya hasan, sanadnya hasan, maka akan naik menjadi sahih li ghairihi, ya. Makanya para ulama kita tidak serta-merta membuang hadis-hadis lemah. Dilihat dulu mana yang boleh diamalkan dan mana yang tidak boleh diamalkan. Bahkan bukan cuma tidak boleh diamalkan, tidak boleh dijadikan sama sekali sebagai dalil dalam agama. Oke? Kita rasa kami sampai di sini dulu karena sudah dekat waktu Isya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.